Bang, ini mobil mau kemana bang? Oh, mau ngirim rambutan ke kota. Saya boleh nebeng nggak? Saya juga mau ke kota tapi nggak punya ongkos. Oh, ya udah atuh naik di belakang ya. Oh, oke oke, makasih ya bang. Ya ya ya. Nggak tahu dah tujuan gua mau kemana. Pokoknya gua pulang harus bawa duit aja intinya. Langit masih kelabu saat seorang pria muda menumpang di belakang truk pengangkut rambutan. Jaketnya lusuh, matanya sayu, dan pikirannya bercabang tak tentu arah. Robi namanya. Ia tak tahu pasti akan kemana tujuannya, yang penting baginya hanya satu, pulang membawa uang. Sementara itu, di kampung halamannya, kekacauan kecil mulai terjadi. Lisa, adik Robi, panik saat mendapati motornya tak ada di depan rumah. Ia butuh motor itu untuk sekolah. Ia menelepon Yot, teman Robi, dan seperti biasa, tak ada jawaban. Pesan suara hanya mengatakan motor sudah dititipkan di depan rumah Yot, dengan kunci diselipkan di bawah batu bata dekat pagar. Tapi Robi hilang tak ada kabar. Lisa, dengan raut cemas, mengadukan hal ini ke sang ayah, Pak Alex. Ayah, kenapa sih Kak Robi selalu seperti ini? Pergi tiba-tiba, motor dibawa tanpa izin, kita butuh motor itu. Pak Alex menenangkan Lisa, tapi di hatinya pun tumbuh rasa khawatir. Ini bukan kali pertama Robi pergi tanpa pesan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di sisi lain kampung, Topan dan Dodi duduk di warung kopi, membicarakan nasib sahabat mereka yang semakin terpuruk. Gua gak ngerti lagi sama Robi, kata Dodi. Udah tahu ceweknya itu, ya lo tahulah. Udah punya suami, masih aja ngotot mau nikahin dia. Topan hanya menghela napas panjang. Gua tahu semua masalah dia, Dot. Termasuk soal rumah sawah yang mau dia jual. Itu rumah adiknya, tahu nggak lo? Demi nikahin cewek yang belum tentu mau perjuangin dia balik. Dodi menunduk, lalu berkata pelan, tapi kenapa lo gak bantuin dia, Bang? Lo punya duit. Robi cuma butuh pinjaman. Topan menatap Dodi tajam. Kalau buat usaha, gua kasih. Tapi buat nikah sama perempuan orang, gua gak mau jadi bagian dari itu. Cinta itu buta, tapi kita gak harus ikut-ikutan buta. Kabar hilangnya Robi menyebar cepat. Beberapa teman mencoba menelusuri kemana ia pergi. Ada yang bilang dia ke kota cari kerja. Ada yang bilang dia ke rumah temannya di desa sebelah. Tapi tak satu pun yang bisa membuktikan. Sementara Lisa mulai terbuka kepada sahabatnya, mengatakan bahwa Robi dan dia bertengkar hebat malam sebelum kepergiannya. Dia maksa jual rumah sawah itu, kata Lisa. Katanya buat biaya nikah. Aku gak setuju. Itu rumah peninggalan ibu. Kalau dijual, kita tinggal di mana? Sahabatnya mengangguk pelan. Robi terlalu nekat. Mungkin karena dia ngerasa gak punya apa-apa selain cinta. Topan yang tak tahan dengan keadaan ini akhirnya mengambil langkah besar. Ia meminta nomor Zainab, perempuan yang menjadi sumber dari segala kekacauan ini. Gua gak mau maki-maki dia, ujar Topan kepada Dodi. Gua cuma mau ngomong baik-baik. Biar dia berhenti narik-narik Robi masuk ke jurang yang lebih dalam. Dodi ragu. Tapi ini urusan pribadi mereka, Bang. Justru karena itu, tegas Topan. Robi udah kayak adik gua. Kalau dia gak bisa lihat kenyataan, ya gua yang buka matanya. Robi, di sisi lain, tiba di kota. Ia hanya bawa ransel kecil, uang seadanya, dan tekad yang rapuh. Ia mulai kerja serabutan, angkut barang di pasar, bantu di bengkel, bahkan ngamen sesekali. Semua dilakukan demi satu tujuan, pulang dengan harga diri. Tapi dunia tak seindah niat baik. Kota mengajarkannya kerasnya hidup. Robi sempat tidur di emperan toko, makan dari sisa nasi bungkus, dan dihina karena statusnya. Namun dalam kesunyian malam, wajah Lisa, ayah, dan bahkan Topan muncul dalam pikirannya. Satu malam, Robi memandangi layar ponselnya yang retak. Tak ada sinyal. Tak ada pesan masuk.
Tapi tiba-tiba teringat akan pesan suara yang belum sempat ia balas. Dari Lisa. Suaranya lirih tapi jelas. Kak, kalau kakak dengar ini, pulanglah. Rumah ini masih rumah kakak juga. Aku udah gak marah. Cuma kangen. Air mata Robi mengalir. Ia sadar, semua yang ia lakukan bukan untuk membahagiakan orang-orang yang ia sayangi, melainkan untuk mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu miliknya. Sementara itu, Topan akhirnya berhasil bertemu dengan Zainab. Wanita itu tampak gugup melihat dua pria datang ke rumahnya. Maaf, kami gak mau bikin ribut, ujar Topan. Kami cuma mau minta tolong, jangan hubungi Robi dulu. Dia butuh waktu buat sadar. Zainab menunduk. Saya sayang sama dia, Bang. Tapi saya tahu, saya gak bisa terus begini. Topan mengangguk. Kalau kamu benar sayang, biarkan dia pulang. Biarkan dia bangkit sendiri, bukan karena ditarik-tarik. Hari berganti minggu. Dan akhirnya, suara motor tua terdengar dari ujung gang kampung. Pak Alex berdiri dari bangku bambunya. Lisa berlari keluar rumah. Dodi dan Topan yang kebetulan lewat langsung menghentikan langkah. Robi turun dari motor, wajahnya tirus, kulitnya sedikit lebih gelap karena matahari kota. Tapi matanya, kali ini, penuh kesadaran. Aku pulang, katanya pelan. Lisa langsung memeluknya. Akhirnya, Topan mendekat, menepuk bahunya. Gua gak peduli lo bawa duit atau enggak. Yang penting, lo pulang dengan akal sehat. Robi menatap sahabatnya, lalu tersenyum. Gua gak bawa apa-apa, Bang. Cuma bawa pelajaran. Dan untuk pertama kalinya, semua merasa, Robi akhirnya menemukan arah.